Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kultur Jaringan Tumbuhan akan memaparkan hasil PFH kami, yaitu Praktikum from Home dengan judul Kultur Jaringan Kacang Kedelai. Kami beranggotakan Amelia Ratna dan tim Milenia, Fadla Maulida, Laras Afwani, dan Novita Sari. Menurut Hendaryono dan Wijayani pada tahun 1994, kultur jaringan adalah metode perbanyakan secara vegetatif dengan menumbuhkan sel, organ, atau bagian tanaman dalam media buatan secara steril dengan lingkungan yang terkendali. Tanaman bisa melakukan kultur jaringan jika memiliki sifat totipotensi, yaitu kemampuan sel untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Kedelai merupakan tanaman semusim yang banyak dibudidayakan di Indonesia dengan karakteristiknya berupa semak rendah, tumbuh tegak dengan tinggi 40 hingga 90 cm, bercabang, dan memiliki daun tunggal serta daun trifoliat, serta memiliki rambut pada daun dan buah polong tidak terlalu padat. Umur tanaman berkisar antara 72 hingga 90 hari. Selanjutnya ada growth regulator atau zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik bukan nutrisi tanaman yang aktif dan terdapat dalam konsentrasi yang sangat rendah, kurang dari 1 mikromolar, bertujuan untuk merangsang, menghambat, atau merubah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara kuantitatif maupun kualitatif. Zat pengatur tumbuh ini dapat dihasilkan alami oleh tanaman, yaitu bersifat endogen, atau kita tambahkan ke dalam media kultur atau sintetik, yaitu eksogen. Metodologi, waktu dan tempat, praktikum ini dilakukan sekitar bulan April sampai Mei 2021 di kediaman masing-masing tiap anggota. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu 5 gelas bening untuk 1 individu, karet gelang, plastik bening, tatakan cangkir, korek api, 2 buah lilin, pinset, sendok sayur, sendok makan, sendok teh, pisau, sepitan masakan, panci kukus, panci rebus, kertas, tisu, aluminium foil, dan lampu. Dan bahan yang digunakan yaitu deterjen. Kelompok kami menggunakan Rinso, 1 bungkus bubuk agar-agar, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh arang halus, 1 sendok teh ganda sil B dan D, air keran atau air mineral 150 ml, 45 ml, 30 ml, dan 15 ml. Untuk air kelapa 150 ml, 135 ml, 120 ml, 105 ml. Lalu untuk sari tomat 150 ml. Untuk sari kentang 150 ml. Biji kedelai atau glycine max, alkohol 70%, dan pemutih atau kloro 10%. Pelaksanaan percobaan. Yang pertama ada sterilisasi alat. Langkah pertama, dicuci semua alat yang akan digunakan seperti gelas, tatakan cangkir, sendok, pisau, dan pinset menggunakan deterjen dan dibilas menggunakan air mengalir. Lalu ditiriskan dan lap semua alat dengan tisu. Kemudian dibungkus tatakan cangkir, pisau, pinset, dan sendok dengan kertas yang diikat dengan karet dan dikukus selama 10 menit. Lalu alat-alat yang sudah dikukus tersebut disimpan di tempat yang bersih. Gelas disterilisasi dengan merebusnya dalam air mendidih selama 10 menit.
Pembuatan media. Yang pertama, dicampurkan seluruh bahan sebelum dipanaskan di atas kompor, yaitu bubuk agar-agar, gula pasir, arang, pupuk gandasil, sari tomat, sari kentang, air kelapa sesuai perlakuan, air mineral, di mana semua bahan diaduk sampai rata. Kemudian dipanaskan di atas api, jangan sampai mendidih. Lalu masukkan larutan media tersebut ke dalam botol menggunakan sendok yang sudah disterilkan. Kemudian, botol tersebut langsung ditutup menggunakan plastik bening atau aluminium foil yang diikat dengan karet hingga kencang. Media dikukus selama 10 menit. Selanjutnya, diamkan media tetap berada dalam kukusan tersebut sampai medianya padat. Lalu, pindahkan media ke dalam kulkas selama 2-3 hari. Setelah itu, baru media dapat digunakan. Sterilisasi eggplant. Yang pertama, eggplant benih kedelai dicuci menggunakan deterjen, kemudian bilas dengan air mengalir dan disimpan di tempat yang bersih. Ketika eggplant siap untuk dilakukan inisiasi, disiapkan air keran dan larutan pemutih 10% yang sebelumnya telah disterilkan. Gelas yang berisi air keran serta gelas yang berisi larutan pemutih 10% ditutup rapat menggunakan plastik dan diikat menggunakan karet, kemudian dikukus. Saat mulai inisiasi, eggplant atau biji dimasukkan ke dalam larutan pemutih dengan digoyangkan selama 3-5 menit. Setelah itu, benih dipindahkan ke air keran, digoyang-goyangkan selama 5-10 menit, di mana masing-masing cairan terlebih dahulu disterilisasi. Benih yang sudah steril ditaruh di piring kecil, pastikan sudah steril. Kemudian benih siap ditanam. Inisiasi eggplant. Yang pertama, area kerja dibersihkan menggunakan alkohol. Kemudian, cuci tangan sebelum dilakukan penanaman serta semprot dengan alkohol. Lalu, dinyalakan lilin dan ditempatkan di samping kanan dan kiri. Alat-alat seperti pinset disemprot menggunakan alkohol sebelum dibakar menggunakan lilin. Kemudian, buka tutup plastik dan dibakar mulut gelas, di mana plastik yang sudah dibuka harus dalam keadaan tertelungkup. Tanam 3 benih dalam 1 gelas di permukaan media dengan menggunakan pinset yang sudah dibakar. Selanjutnya, dibakar mulut gelas, kemudian tutup menggunakan plastik. Siapkan lampu dan diamkan di ruangan yang mendapatkan cahaya banyak. Jangan redup dan gelap. Untuk pengukuran itu sendiri, diamati tingkat kontaminasi H+7 hari setelah tanam, jangan sampai ada kontaminasi, serta pertumbuhan kecambah yang muncul terlebih dahulu, apakah akar, tunas, atau kalus. Selanjutnya, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama, yaitu dengan melihat perlakuan kontrol dengan menggunakan 150 ml air keran atau air mineral. Pada percobaan pertama di suhu ruang, masing-masing gelas 1, 2, 3, 4, dan 5 mengalami kontaminasi di 2 hari setelah tanam, dengan persen kontaminasi sebanyak 100%. Lalu, pada percobaan 1, terdapat 2 kontaminan yang berperan. Pada gelas 1 dan 3, kontaminannya adalah jamur, karena media dan eggplantnya kering, serta terlihat hifa berwarna putih. Sedangkan gelas yang lain, diidentifikasi bahwa kontaminannya adalah bakteri, yaitu bakteri anaerob, karena media berwarna putih kecoklatan di bagian permukaan maupun di bawah permukaan, dan juga berlendir. Kita indikasikan bahwa bakteri ini adalah bakteri Bacillus species. Selanjutnya, pada percobaan 2,
terlihat bahwa kontaminasi berbeda-beda hari setelah tanamnya. Pada gelas 1, 2, 3, kontaminasi di hari 15 setelah tanam. Sedangkan gelas yang lain, kontaminasi di 18 hari setelah tanam. Dengan persen kontaminasi yang berbeda-beda juga, mulai dari 80% hingga 97%. Pada percobaan 2, kontaminan yang teridentifikasi yaitu bakteri. Sama dengan percobaan 1, permukaan media dan bagian dalam media itu terdapat lendir dan berwarna putih kecoklatan. Hal ini diindikasikan terdapat bakteri Bacillus species. Pada media air kelapa 100% didapatkan hasil percobaan 1 semua terkontaminasi oleh jamur. Tetapi pada percobaan 2 tidak ada yang terkontaminasi. Hal ini karena pada percobaan 1 setelah inisiasi media dibiarkan pada suhu ruang. Sedangkan pada percobaan 2 setelah inokulasi media diletakkan di dalam lemari pendingin. Tetapi walaupun pada percobaan 2 tidak terkontaminasi, hasilnya sama seperti percobaan 1, yaitu tidak adanya biji yang berkecambah. Pada percobaan ketiga, dengan air kelapa 90% dilakukan 2 kali percobaan. Pada percobaan pertama, rata-rata terkontaminasi pada hari kedua dan hari keempat. Pada gelas pertama itu terkontaminasi pada hari ke-7 setelah tanam dengan persen kontaminasi 50%. Kontaminasinya itu adalah bakteri dengan permukaan media berlendir berwarna putih. Percobaan pertama dengan gelas kedua terkontaminasi pada hari kedua. Persen kontaminasinya 10%, kontaminasi bakteri dengan permukaan media berlendir berwarna putih. Percobaan pertama gelas 3, umur terkontaminasinya 4 hari setelah tanam, terkontaminasi 100%, kontaminasinya ada jamur dan bakteri. Percobaan 1 gelas keempat, ada terkontaminasi 4 hari setelah tanam, terkontaminasi 100%, kontaminasinya adalah dengan jamur, permukaan media terdapat gelembung putih dan terdapat spora. Percobaan 1 gelas 5, terkontaminasi pada hari keempat setelah tanam, terkontaminasi 90%, kontaminasinya adalah jamur dengan permukaan media terdapat gelembung putih dan spora. Pada percobaan 2 gelas pertama, terkontaminasi umur 4 hari, terkontaminasi 90%, kontaminasinya ada jamur dan bakteri yang terdapat gelembung putih serta spora dan media terangkat dari dasar gelas. Percobaan 2 gelas 2, terkontaminasi 100%, terkontaminasi oleh jamur dan bakteri. Percobaan 2, terkontaminasi umur 7 hari setelah tanam. Percobaan 2 gelas 3, terkontaminasi pada 7 hari setelah tanam, terkontaminasi 100%, kontaminasinya ada jamur dan bakteri dengan permukaan terdapat gelembung putih serta adanya spora. Percobaan 2 gelas 4, terkontaminasi 7 hari setelah tanam, persen kontaminasinya 100%, kontaminasinya ada jamur dan bakteri yang permukaan medianya terdapat gelembung putih serta spora dan media terangkat dari dasar gelas. Percobaan 2 gelas 5, terkontaminasi 7 hari setelah tanam, terkontaminasinya 100%, kontaminasinya ada jamur dan bakteri serta permukaan media terdapat gelembung putih dan terdapat spora serta media terangkat dari gelas. Percobaan media 4 dengan konsentrasi air kelapa 80%. Di sini terdapat 2 kali percobaan dengan 5 gelas, berarti totalnya ada 10. Pada percobaan pertama, semua terkontaminasi 100%. Pada percobaan pertama gelas 1, tekstur medianya tuh kering, ada gelembung berwarna putih, hifa berwarna coklat. Diasumsikan adalah Bacillus sp. Percobaan 1 gelas 2, kontaminasinya itu bakteri dan kapang.
kontaminasi percobaan 1 gelas 3 diasumsikan terkontaminasi bakteri Bacillus sp. Percobaan 1 gelas 4 terkontaminasi bakteri dan kapang. Percobaan 1 gelas 5 itu terkontaminasi bakteri dan kapang. Pada percobaan 2 gelas pertama, dia hanya terkontaminasi 10%, diasumsikan adalah kontaminasi bakteri. Percobaan 2 gelas 2, itu dia terkontaminasi 20%, diasumsikan berlendir, terdapat jamur berwarna putih abu-abuan, itu Penicillium sp. Percobaan 2 gelas 3, persen kontaminasinya 10%, terkontaminasi oleh bakteri. Percobaan 2 gelas 4, persen kontaminasinya itu 20%, itu dia terkontaminasi oleh bakteri. Percobaan 2 gelas 5, terkontaminasi 40%, diasumsikan terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya ada percobaan 5 yang menggunakan media air kelapa 70%. Pada percobaan ini hanya dilakukan sekali percobaan, karena pada gelas 1, 2, dan 3 tidak terkontaminasi sama sekali. Tetapi pada gelas 1 dan gelas ketiga terdapat bercak putih pada pinggiran gelasnya. Dan pada gelas keempat terjadi kontaminasi pada hari ke-22 dengan persen kontaminasi 3%, adanya kontaminasi bakteri pada media, serta pinggiran medianya berwarna putih. Dan pada gelas kelima, terkontaminasi pada 9 hari setelah tanam, persen kontaminasinya 5%, kontaminasinya diasumsikan atau diperkirakan adalah bakteri yang berada pada eksplan, serta media berlendir dan berwarna putih. Terima kasih. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang kami lakukan, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, waktu kontaminasi berkisar 1-2 hari pada percobaan 1. Dan waktu kontaminasi lebih dari 14 hari atau tidak terdapat kontaminasi pada percobaan 2. Yang ketiga, kedelai tidak mengalami kecambahan pada semua media. Hal ini karena penempatan di lemari pendingin yang menyebabkan biji dalam keadaan dorman.